Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai peradaban Romawi kuno, di mana peradaban ini merupakan peradaban yang terakhir dari peradaban Eropa. Sehingga suatu saat setelah Romawi kuno ini berakhir, nanti masuk ke peradaban modern dari Eropa. Oke, Pak Ardi mulai. Letak dari Romawi. Di sini kalian bisa lihat ini adalah peta dari Eropa. Ada beberapa wilayah yang diarsir, di antaranya ada benua Eropa bagian selatan sama benua Afrika bagian utara dan wilayah Turki. Wilayah Roma itu pusatnya ada di kota Roma yang sekarang itu menjadi ibu kota Italia, tepatnya di sini. Nah, kira-kira di sini. Jadi secara geografis, wilayah dari Romawi ini terletak di semenanjung dari Italia, tepatnya di semenanjung Apenina. Ada satu cerita mengenai pendirian kota Roma, di mana ada kisah mitologi yaitu antara Romulus dan Remus. Ini terjadi pada 750 sebelum Masehi. Dua bayi ini dari Romulus dan Remus itu diasuh oleh serigala yang kemudian menjadi cikal bakal kota Roma. Nah, dari kisah ini kemudian diabadikan menjadi patung yang sangat terkenal di kota Roma dan kemudian menjadi nama dari Romawi tersendiri. Kemudian kedua anak ini merupakan putra dari Mars dan Rea Silva, yang merupakan keturunan dari seorang pahlawan dari Troya, yaitu Aeneas. Selanjutnya penduduk Romawi. Penduduk Romawi berasal dari bangsa Indo-Jerman, jadi sama dengan penduduk Yunani. Kemudian penduduk dari Indo-Jerman ini masuk 1000 tahun sebelum Masehi, yang masuk melalui semenanjung Apenina dari wilayah utara. Kemudian pada bagian selatan itu ditemukan tempat kolonis dari Punesia dan Yunani. Jadi bangsa Romawi itu sebenarnya adalah bangsa campuran. Kemudian kedua bangsa tersebut ditemukan bangsa kulit putih seperti bangsa Romawi. Percampuran dari dua bangsa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Romawi tersebut. Pemerintahan Romawi terbagi menjadi tiga, yaitu pemerintahan zaman kerajaan, pemerintahan zaman republik, dan pemerintahan zaman kekaisaran. Di sini Pak Ardi akan bahas satu persatu mengenai pemerintahan-pemerintahan pada masa kuno tersebut. Yang pertama, dari pemerintahan pada zaman kerajaan. Ini terjadi pada 750 sampai 510 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan kerajaan Romawi ini, pemerintahan berpusat di wilayah Roma, di mana pada masa itu dipimpin oleh para raja. Raja Roma itu memberikan dasar-dasar pada agama di Romawi. Kemudian raja yang menyusun pemerintahan dan undang-undang itu bernama Servius Fullius. Raja pada masa ini itu didampingi oleh para penasihat yang disebut Dewan Penasihat Comitia Curiata yang terdiri dari kepala-kepala suku. Selanjutnya, pemerintahan pada masa ini tergolong menjadi pemerintahan yang cukup lama dalam hal perkembangan. Namun, perkembangan secara wilayah itu tidak meluas. Suatu saat ada beberapa tokoh yang kemudian menginginkan perluasan wilayah dari kerajaan Romawi, sehingga ini menjadi cikal bakal untuk berubah bentuk dari yang awalnya kerajaan menjadi republik.
Yang kedua adalah zaman Republik dari Romawi kuno. Zaman Republik ini secara struktur pemerintahan lebih kompleks, di antaranya ada kepala pemerintahan yang dijabat oleh 2 orang konsul, kemudian ada senat, comitia curiata, ini masih seperti yang tadi, kemudian ada pontifex maximus, kemudian ada tribun plebis. Ini ada beberapa divisi yang kemudian baru dalam pemerintahan Romawi kuno. Zaman Kekaisaran Roma 31 sampai 476 Masehi. Pada masa pemerintahan ini, tokoh yang terkenal di sini adalah Octavianus. Dia adalah seorang kaisar pertama yang diangkat oleh Senat dan menjadi satu-satunya pemimpin tertinggi di Roma sendiri. Kemudian setelah dia diangkat, dia mendapatkan satu julukan bernama Augustus atau yang mulia, dan diakui sebagai imperator atau panglima militer dari Roma sebagai Pontifex Maximus atau kepala agama. Pada masa pemerintahan Octavianus ini, Romawi itu mengalami puncak kejayaan. Di berbagai sektor itu mengalami peningkatan secara pesat, dan kemudian zaman Kekaisaran Romawi mengalami penurunan atau kemunduran itu ketika pemerintahan dari Romawi dibagi menjadi 2, yaitu pertama di Roma, yang kedua di Konstantinopel. Itu pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin Agung pada 306 sampai 337 Masehi. Pada masa tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kemunduran. Di antaranya ada beberapa kaisar Romawi yang tidak memimpin secara baik, kemudian pertahanan Romawi yang mulai melemah, dan kemudian pecahnya Kekaisaran Romawi menjadi 2, yaitu di wilayah Roma dan di wilayah Konstantinopel. Kemudian kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi dari Romawi sendiri itu mengandalkan perdagangan, di mana perdagangan dari Romawi itu menjadi pusat, Roma itu menjadi pusat perdagangan kerajaan Romawi. Ada setidaknya 43 provinsi dari Romawi yang kemudian untuk memperdagangkannya mereka berpusat di kota Roma. Komoditas yang dipakai untuk perdagangan oleh Romawi yaitu alat-alat yang terbuat dari logam. Di antaranya ada senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Selain perdagangan sendiri, mereka juga memanfaatkan pertanian untuk mempertahankan hidupnya. Di antaranya mereka menghasilkan minyak zaitun dan anggur yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Secara stratifikasi sosial atau kehidupan sosial budaya, ada 3 hierarki dari Roma sendiri, yaitu ada patrician, kemudian ada plebeian, dan slaves and freedmen. Dari patrician sendiri ini merupakan bangsawan yang menduduki wilayah paling atas. Jadi mereka memiliki jumlah yang sedikit tapi sangat memiliki wewenang yang lebih banyak daripada yang lain. Kemudian ada plebeian, ini merupakan masyarakat kecil dan menengah atau pedagang, seniman, dan petani. Dan yang paling bawah ini merupakan golongan-golongan rakyat jelata. Kemudian kepercayaan dari Romawi kuno. Pada masa awal, Romawi kuno mempercayai adanya roh-roh yang membantu kehidupan manusia, yang diantaranya ada dewa leres, yaitu roh penjaga ladang, ada roh penates atau roh penjaga gudang, ada Janus atau roh penjaga pintu rumah, dan kemudian Vesta, roh penjaga api. Pada perkembangannya, kemudian mereka mendapatkan pengaruh dari bangsa Etruskan dan Yunani yang kemudian mengubah pandangan mereka terhadap kepercayaan mereka. Ini merupakan dewa-dewa Romawi yang mengadopsi dari dewa-dewa Yunani, atau nama-namanya itu yang berbeda saja, tapi secara
secara bentuk atau dewa-dewanya itu sebenarnya sama, yang membedakan cuma namanya saja. Ada dewa Jupiter, ini merupakan dewa Zeus kalau di Yunani, dan ada Venus, Juno, Mars, Minerva, dan Apollo. Selanjutnya ada pencapaian ilmu dan teknologi. Ada beberapa hal yang menjadi pencapaian dari Romawi kuno, diantaranya ada bangunan-bangunan besar yang kemudian ditinggalkan sampai pada masa sekarang. Di antaranya ada Colosseum, Reims, Forum Romanum, kemudian ada Cloaca Maxima, Pantheon, Viaduct, dan Circus Maximus. Colosseum sendiri ini merupakan bangunan yang dipakai untuk semacam stadion dan digunakan untuk acara gladiator. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan gambaran gladiator itu seperti apa, kalian bisa searching di YouTube, banyak sekali. Kemudian ada Pantheon. Pantheon ini merupakan rumah dari dewa-dewa orang Yunani. Kemudian ada Limes. Limes ini merupakan benteng untuk menjaga Romawi sendiri, dan benteng ini panjangnya berkilo-kilometer. Kemudian ada Viaduct. Viaduct ini merupakan saluran air dari Romawi. Kemudian ada Forum Romanum, ini merupakan gedung pemerintahan dari Romawi sendiri. Kemudian ada Cloaca Maxima, ini merupakan pengairan di Romawi. Kemudian yang terakhir ada Circus Maximus, itu tempat pertunjukan sirkus. Oke, Pak Adi, rasa cukup sekian materinya. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan di komentar atau kalian bisa japri langsung ke Pak Ardi. Oke, terima kasih.